Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Lesbadi, di mana video kali ini teman-teman, saya akan memberikan informasi terbaru tentang penyelesaian tenaga honorer. Di mana judul dari informasi ini adalah SK Pengangkatan Honorer PKN sebut golongan ini akan jadi pegawai negeri sipil atau PNS tanpa tes. Pengangkatan honorer tanpa tes menjadi aparatur sipil negara atau ASN tentu menjadi kabar yang mengembirakan bagi banyak tenaga honorer di Indonesia. Kabar bahagia ini disampaikan langsung oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN melalui surat keputusan SK yang telah dikeluarkan. Honorer yang memenuhi kategori serta syarat yang sudah ditetapkan mempunyai hak istimewa untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Berdasarkan jumlah yang ada, sebanyak 3.043 honorer telah dipastikan mendapatkan pengangkatan menjadi ASN, namun mereka harus menunggu surat keputusan atau SK dari pemerintah saja. Adapun 4 golongan honorer yang berpeluang besar untuk diangkat menjadi P3K atau PNS adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tenaga honorer guru atau pendidik. Yang kedua adalah tenaga honorer bagian kesehatan. Yang ketiga adalah tenaga honorer bagian penyuluh, pertanian, peternakan, dan perikanan. Dan yang keempat adalah tenaga honorer teknis. Hal ini membuat para honorer merasa lega dan aman karena impian mereka untuk menjadi bagian dari ASN P3K dapat terwujud. Namun perlu diingatkan bahwa pengangkatan honorer menjadi ASN tanpa tes tidak berlaku untuk semua honorer. Honorer yang ingin diangkat harus memenuhi kategori serta syarat yang sudah ditetapkan oleh BKN. Perlu digarisbawahi, honorer yang diangkat harus memenuhi kategori serta syarat yang sudah ditetapkan oleh BKN. Adapun kategori syaratnya, yang pertama, warga negara Indonesia, usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Yang kedua, tidak pernah dipidana dengan pidana atau kurang penjara 2 tahun atau lebih. Yang ketiga adalah tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atas permintaan sendiri atau dengan tidak hormat sebagai PNS, prajurit TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan yang keempat, telah tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Yang kelima, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang keenam, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Yang ketujuh, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan tadi. Yang delapan, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Yang kesembilan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Yang ke-10, calon PNS 2023 untuk lulusan SMA, umur minimal apabila ingin mendaftar yaitu mulai dari 18 tahun dan maksimal 28 tahun untuk calon lulusan SMA bagi tenaga honorer yang dimaksud. Dan yang ke-11 adalah tidak bertato, tidak tindik, dan bekas tindik kecuali hal itu disebabkan ketentuan adat dan agama.
Bagi honorer yang berkategori di atas tadi yang saya sampaikan dan memenuhi syarat, sangat disarankan untuk terus memperbarui informasi mengenai pengangkatan P3K atau PNS. Hal ini dapat dilakukan dengan mengunjungi halaman resmi dari BKN atau mengikuti media sosial BKN untuk mengetahui update terbaru tentang tenaga honorer. Dengan adanya kebijakan pengangkatan honorer menjadi ASN tanpa tes, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan honorer serta juga kualitas pelayanan publik di Indonesia. Namun bagi Anda yang tidak masuk kategori tersebut, sebaiknya Anda tidak perlu berkecil hati karena pemerintah tentunya juga menyiapkan jalur CPNS. Demikian info honorer mengenai SK pengangkatan honorer, semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang sempat kami sampaikan tentang penyelesaian tenaga honorer. Silakan teman-teman selalu memantau situs resmi dari BKN atau media sosial BKN terkait tentang penyelesaian tenaga honorer di tahun 2023. Oke teman-teman, itu saja yang sempat kami sampaikan dan kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.